Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para mahasiswa IAI Dalwa semester 3 prodi PAI, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan materi usul fikih 2, lanjutan dari usul fikih 1 di semester sebelumnya. Tetap kita menggunakan kajian kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Fikih yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, baik yang di pesantren maupun yang sedang berlibur di rumah masing-masing atau yang sedang tugas mengajar di beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan mengambil manfaat dari materi kuliah kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun saat ini sementara kami berikan materi kuliah melalui daring. Para mahasiswa yang kami cintai dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan materi usul fikih 2, yaitu babul amr. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain. Amin. Babul amri, bab menerangkan tentang amr yaitu perintah. At-ta'rif, definisinya, al-amru huwa istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah itu adalah meminta untuk melakukan sesuatu melalui perkataan kepada orang yang levelnya di bawahnya ala sabil wujub dengan status wajib. Jadi perintah itu, yang namanya kata perintah itu adalah disampaikan oleh atasan kepada bawahan melalui lisan. Sifat dari kata perintah tadi adalah wajib. Jadi pertama catatannya dari atas ke bawah, kedua itu adalah wajib ya. Sifatnya maksudnya jadi wajib. Itu namanya perintah ya. Wa qauluna istida'ul fi'li ay talabul fi'li, yaitu meminta untuk melakukan suatu perbuatan, menuntut seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Wa qauluna bil qauli ay la bil isyarah wa nawiha, dan itu hanya dengan kata-kata bukan dengan isyarat. Bukan ya. Itu kan isyarat, itu bukan al-amru. Al-amru harus ada kata dari lisan. Wa qauluna mimman huwa dunahu, tadi kami katakan syarat juga dari amr itu adalah dari orang ke bawahnya, itu baru namanya amr ya, perintah. Ai talabu dzalikal fi'li mimman wujida duna talib, yaitu permohonan atau tuntutan untuk melakukan sesuatu itu harus untuk orang yang di bawahnya, orang yang mengeluarkan kata perintah. Levelnya, kedudukannya itu yang di bawahnya. Ya, atasan ke bawahan, orang tua ke anak, begitu ya, guru ke murid. Itu dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Wa huwa al-istidda in kana minal musawi ilal musawi sumya iltimasan. Kalau ada suatu kata yang sepertinya amr, menyuruh sesuatu tapi levelnya sama ya, setara kedudukan orang itu, bukan dari atasan ke bawahan tapi sesama bawahan, rekanan, teman, maka itu diberi nama iltimas. Ya, iltimas harapan, harapan ya, jadi bukan perintah. Tidak bisa bukan perintah.
Ya kok bukan atasan kok merintah? Ya enggak. Jadi bukan perintah. Maksudnya kekuatan kata-kata perintah tadi tidak bersifat wajib karena iltimas. Ya. Wa in kana minal adna ilala lah. Sekarang sebaliknya, kalau ada lafadz amr berbentuk perintah amar, tapi kok munculnya dari bawahan ke atasan, dari anak ke orang tua, dari murid ke guru, atau dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sumyah su'alan, maka diberi nama permohonan, au du'aan atau doa. Kalau dari bawahan ke atasan itu permohonan. Kalau dari seorang hamba kepada sang Tuhan, sang pencipta, itu namanya doa. Jadi doa ya. Walaupun bentuk sighot fiilnya itu sama, yaitu berbentuk amar. Tapi beda fungsi, beda nama. Sighatul amr, sighot amar. Wal amru yakunu bi if'al. Biasanya dalam bahasa Arab kalau perintah itu if'al, af'il, ya, uf'ul, ya, if'al. Ai bi kulli fi'lin yadullu alal amr bihayati, yaitu setiap perbuatan yang menunjukkan atas perintah untuk melakukannya. Contoh akrim, wa ahsin, hormati, perbaguslah, perbaikilah. Wahiyah haqiqah fil wujub, itu hakikatnya wajib. Perintah tersebut punya statusnya wajib. Lakin hadzal wujub la yatahaqqaq illa idan tafatil qarina as-sarifa lahu an maudu'i. Tetapi kewajiban tersebut atau yang memiliki makna wajib tersebut itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diartikan wajib illa kecuali idan tafatil qarina, jika tidak ada karina, ya, karina as-sorifa yang dapat memalingkan lahu an maudu'ihi dari temanya. Ya. Kalau tidak ada korinah baru wajib. Kalau ada korinah tidak bisa wajib. Tidak dimaknai wajib. Fasighatu if'al, maka sighot if'al indal itlaq secara mutlak. Wa tajarrud anil qarina as-sorifah, dan pada saat sepi atau tidak ada dari qarinah yang bisa menggantikan, memalingkan ke makna lain, maka tuhmalu alal wujub, dimaknai wajib. Kama arafta, sebagaimana kau tahu, contoh qaulu ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus shalah, dirikan salat, laksanakan salat. Ini aqimu adalah fi'il amar yang dari atas ke bawah, dan di sini dalam ayat ini tidak ada qarinah yang membuat kita harus memaknai lain dari makna aslinya, ya. Maka kita harus kembalikan ke makna aslinya, fungsi aslinya amar, yaitu hukumnya wajib. Berarti sholat wajib, hukumnya sholat wajib dengan dalil aqimus sholat. Wala takunu sigha if'al dala alal wujub ma'wujudi dalil ala annal murad al ibaha awin nadab. Dan sighat if'al itu tidak bisa menunjukkan atas wajib kalau ada dalil bahwa yang dimaksud adalah ibaha awin nadab, yaitu mubah atau sunnah. Jadi bentuk amar tadi bisa berubah menjadi mubah dan sunnah bila ada dalil qarina yang memang menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Ini sebatas ibahah. Ini sebatas anjuran, an-nadab, hanya anjuran ternyata ini, tidak sampai ke level wajib. Fa in wujidat dalil alladhi yadullu ala annal amr li ghairil wujub fala nutliquhu ala wujub. Maka jika didapatkan dalil yang menunjukkan bahwa amr tersebut bukan bermakna wajib, tidak dimaksudkan wajib, maka kita tidak mutlakkan itu dengan fungsi wajib atau dengan makna wajib. Bal
in sorfal amr hinaidin anil wujub wajibun. Bahkan bal inna sorfal amri li hinaidin anil wujub wajibun. Bahkan pada saat tersebut wajib untuk dimaknai selain wajib. Jadi ada kalanya kata perintah justru harus kita maknai itu bukan wajib, hanya anjuran. Nah, ya. Jadi begitu. Kalau memang ada dalil, oh itu gak bisa dimaknai wajib, maka harus ya dimaknai anjuran bukan wajib, yaitu nadban laisa wujuban. Wa yuhmal alal murad minhuma ay min nadmin au ibahah, maka dimaknai ya nadab anjuran atau mubah. Famisalul ibahah, contoh yang dimaknai mubah walaupun dengan kata perintah, qauluhu ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang telah kami berikan kepada engkau yang halal-halal. Jadi makanlah yang baik-baik, yang halal-halal dari rizki-rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Kulu, makanlah di sini sifatnya amr, kulu. Tapi kita tidak bisa artikan wajib. Karena kalau kita artikan wajib, wah berat ini. Ya, ini yang disebut tadi harus dimaknai selain wajib. Ya, harus dimaknai selain wajib. Karena kalau wajib berarti kita harus makan terus, ntar lagi makan lagi ya gitu. Kan ini cuman anjuran, hendaknya makan yang halal, yang baik-baik, yang tidak halal dalam ayat lain dilarang, diharamkan, yang berbahaya, yang merugikan kesehatan. Di sini hanya anjuran dari syariat agar kalian mengkonsumsi yang baik-baik. Dalam tafsir at-thayyibat itu adalah al-halal, yang halal. Bekerjalah yang halal, cari nafkah yang halal, makan minum yang halal. Jadi kata kulu di sini kita gunakan dengan arti mubah atau nadab, ya, anjuran bukan wajib. Wa mithalun nadbi qauluhu ta'ala, contoh yang lain yang bermakna nadab. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Surat An-Nur ayat 33. Ya. Maka catatlah, maka tulislah, ya. Jika kalian tahu di situ ada kebaikan. Maksudnya fi'il amr katibu di sini tidak wajib harus ditulis, harus ada kwitansi, harus ada nota, tidak wajib, tapi ini anjuran, al-irsyad, an-nadab, ya. Sunnah, anjuran. Jika kalian bertransaksi, tulis, catat, karena itu akan mengandung kebaikan, supaya nanti tidak ada kedoliman pada saat saksi-saksi atau orang-orang yang bertransaksi tidak ada. Nanti akan terjadi subhat atau kedoliman dari pihak-pihak lain. Tapi kalau dicatat, ada nota, ada kwitansi, ada perjanjian, ada metrai, ada tanda tangan, ada stempel, barangkali ada saksi-saksi, kapan-kapan bisa dipertanggungjawabkan, bisa ada bukti-bukti. Fal maqam fi hadanil misalain yaqtadi adamil wujud. Nah, tadi adamil wujud. Maka status di dua contoh tersebut, fi'il amarnya hanya menuntut, justru menuntut tidak wajib. Ya, justru tuntutannya adalah tidak wajib, tidak bisa kita maknai wajib. Fa'innal aklah minat thayyibat mubah, karena makan yang baik-baik itu mubah. Maksudnya bukan makan yang baiknya, bukan yang halalnya yang mubah, kalau itu harus. Tapi makannya itu mubah. Mau makan silakan, gak mau makan silakan. Mau puasa bagus, mau makan 1 kali silakan, mau makan 3 kali ya silakan, asal jangan kekenyangan, jangan israf.
Wal mukataba minal muamalat, mandub juga tulis menulis, catat mencatat dalam bermuamalah bertransaksi juga mandub. Ida ajma'u ala adami wujubiha, jika id ajma'u ala adami wujubiha, yang mana para ulama telah ijma atas ketidakwajibannya. Jadi ulama sudah ijma tidak wajib ya. Dari dua ayat tersebut itu tidak wajib. Nah, itu ya. Nah, sekarang itu wajib, masalah wajib. Nah, sekarang kita lanjutkan al-fawr wa tikror. Al-fawr langsung seketika, wa tikror diulang-ulang. Apakah perintah itu harus langsung dilakukan? Apakah satu kali perintah itu kita harus melakukannya berulang-ulang terus? Atau boleh kita tunda pelaksananya? Atau kita hanya wajib melakukan satu kali? Al-fawr huwal mubadara bi fi'lil ma'mur bihi aqiba wurudil amr. Wal amrul mutlaq la yaqtadil fawr wala tikror. Jadi langsung melakukan setelah diperintahkan, setelah turunnya perintah langsung dilakukan, itu fawr. Sebetulnya bahwasanya perintah yang mutlak, ya kalau ada amr tapi mutlak, yang disampaikan secara mutlak itu tidak mengharuskan dilakukan seketika. Wala tikror juga tidak harus dilakukan terus-terusan diulang-ulang. Illa idza warada ma yaqtadi tikror, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu memang harus diulang-ulang. Fa idza warada dalik afada tikror. Kalau memang ada, maka perlu diulang-ulang atau wajib diulang-ulang. Wa idza qulna innal amra la yaqtadil fawr falaysa mana dzalik ay yaqtadi tarahi. Tapi walaupun dikatakan sesungguhnya perintah tidak wajib fawr langsung dilakukan seketika, tapi jangan dimaknai bahwa itu berarti harus atau perlu ditunda-tunda, diundur-undur, tidak juga. Jadi umpamanya, oh ini perintah tidak harus dilakukan sekarang, tapi juga nggak boleh tunda-tunda tahun depan, tahun lagi, ya bukan begitu. Balil maksud annal amra la yaqtadil fawr wala tarahi wa innama yashmulu kullan minhuma. Maksudnya, ya perintah itu tidak harus fawr juga tidak harus tarahi. Ya dua-duanya memungkinkan, tergantung. Ya tergantung. Relatif. Faqad ya'ti lil fawr kal wajibil mudayyik amithlu salawatil khams fi awqatid dayiqah. Ada yang memang perintah wajib seketika dilakukan seperti amalan wajib segera dilakukan, contohnya sholat 5 waktu pada waktu yang sempit, maka wajibnya harus dilakukan seketika. Waqad yati litarahi kalhat, juga ada perintah yang tidak harus dilakukan saat turunnya perintah, tapi nanti dilakukannya pada saat berikutnya, kalhat seperti haji. Walaupun sekarang ada perintah haji, tapi tak bisa melakukan haji karena haji nanti di bulan haji. Wa hadza huwa shahih rajih indal muhaqqiqin minal usulin. Ini pendapat yang sahih, yang kuat menurut ahli tahqiq ya, dari ulama usul. Walhasil annal amra la yufidul fawr wala tikrar. Alhasil intinya bahwa perintah itu tidak memberikan faedah faur dan tikrar. Bal inna ma yufidu talabu filil ma'mur bihi min ghairi is'ar bil marrah wal marrat, melainkan amr itu memberikan kefahaman, tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan ya, tanpa harus hanya dilakukan satu kali, juga tanpa harus dilakukan berkali-kali. Lakinnal marral wahidah la budda minha fil imtithal, tapi dilakukan satu kali itu suatu kewajiban, masalah ketaatan. Fahiya min daruriyatil ityan bil ma'mur bihi, itu suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Illa idza dalla dalil ala qasdi tikrar, kecuali jika telah ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut perlu diulang-ulang. Yuhmal ala tikrar, maka dimaknai diulang-ulang.
Kal amri bis shalawatil khamsi, seperti perintah sholat 5 fardu. 1 kali perintah tapi kita lakukan seumur hidup kita 5 kali dalam sehari. Wal amru bis shaumi Ramadan, perintah untuk sholat puasa Ramadan. 1 kali turun perintah ayat puasa Ramadan, kita lakukan setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Wal amru biz zakat, perintah zakat ya. Diulang-ulang setiap memang kita memiliki pertanian atau peternakan yang sudah sampai ke batasnya. Wa illa idza warada ma'tadi bi an ulqa ala syartin aw sifatin fa innahu yaqtadi tikrar bihasbi tikraril mu'allaq alaih. Atau jika memang ada dalil yang menuntut atau tuntutan ketergantungan atau hubungan dengan salah satu syarat atau salah satu sifat yang menuntut untuk diulangi, maka ya harus diulangi bila syarat tersebut sudah terpenuhi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu." Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Jika kalian junub maka bersucilah. Ya, kapan ada junub maka harus mandi. Kalau enggak junub walaupun seminggu, sebulan, setahun ya enggak wajib mandi. Tapi kalau junub lagi ya mandi lagi, junub lagi ya mandi lagi. Ya, itu amarnya ta'alluq ala syartin atau ta'alluq ala sifatin. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'a jaldah. Yang zina laki atau perempuan ya, pecutlah masing-masing 100 pecutan. Ya, kapan ada perzinahan ya di situ ada sanksi yang berulang-ulang. Begitu juga ada junub, harus ada mandi yang berulang. Wa in kana mutlaqan bi an lam yu'allaq ala syartin aw sifatin lam yaqtadi tikrar. Tapi kalau perintah mutlak, tidak ada ta'liq, tidak ada ta'liq dengan satu syarat atau satu sifat, maka tidak ada tuntutan untuk diulang-ulang perintah tersebut. Wa yuhmalul mu'allaqil madhkur alal marra aidan bi qarinah, dan juga yang dikaitkan dengan satu syarat tersebut yang sudah disebutkan itu cukup 1 kali kalau ada qarinahnya. Kaqaulihi ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib untuk Allah bagi segenap manusia untuk melakukan haji. Nah, di sini ada syarat yaitu man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Ya, jadi di sini ada syarat, ada ketergantungan ta'liq, yaitu kalau mampu. Kapan mampu dia wajib, kalau enggak mampu dia belum wajib. Famadlulul ayat syarifah ala hadal qaul wujubu tikrarul had bi tikrarul istita'ah. Maka yang diambil dalil inti sarida istimbat dari ayat yang mulia ini yaitu wajib diulangi setiap ada kemampuan. Ini musim haji mampu lagi, berangkat lagi. Lakin qomatil qarina adalah alal mar. Tapi walaupun secara bahasa, secara letterleknya itu harus diulangi kalau ada kemampuan haji lagi, mampu haji lagi, tapi secara dalil ada qarinah yang menunjukkan haji itu cukup 1 kali. Apa itu dalil qarinahnya? Ya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berkhutbah kepada kami. Faqala, dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajj, wahai orang-orang telah diwajibkan kepada kalian haji. Qala faqamal Aqra bin Habis, kemudian berdiri seseorang bernama Aqra bin Habis. Faqala afi kulli am ya Rasulullah, jadi ada instruksi berdiri waktu Rasulullah khutbah mengatakan kalian wajib haji. Al-Aqra bin Habis berdiri, ya Rasulullah, apakah kami wajib setiap tahun haji ya Rasulullah? Faqala law qultuha la wajaban. Kata Rasulullah, kalau saya bilang iya maka wajib setiap tahun. Walau wajabat lam ta'malu biha au lam tastati'u an ta'malu biha. Dan kalau jadi wajib maka kalian tidak mampu melakukan atau tidak akan mampu melakukannya. Al-hajju marrah, maka haji cukup 1 kali. Faman zada fahuwa tatawwu, maka siapa yang menambah itu menjadi sunnah. Nah, jadi ayat hadis ini sebagai qarinah, dalil yang menunjukkan haji tidak harus diulang-ulangi walaupun mampu terus setiap tahun. Karena apa? Pada saat Rasulullah ditanyakan apakah wajib setiap tahun, Rasulullah diam. Rasulullah tidak mau jawab iya, karena kalau jawab iya kata Rasulullah akhirnya jadi wajib. Kalau wajib kalian tidak akan mampu. Mana mau haji setiap tahun? Memang dengan uangnya ya. Ya kalau yang dekat sana enak jalan kaki atau naik sepeda motor, naik mobil. Maka kata Rasulullah haji itu 1 kali. Wajib 1 kali.
Tapi yang mampu silahkan haji 2 kali atau 3 kali dalam hidupnya, tapi itu menjadi tatawwu, sunnah, bukan lagi wajib. Namun sebagian ulama mengatakan, nah itu hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa aslu fi sahih Muslim. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya kalau kita bicara fikih ini ya, ada yang mengatakan wajib 5 tahun sekali kalau memang kaya terus. Kok kaya terus ya 5 tahun sekali ya. Kan kalau haji setiap tahun haji, ada tetangga miskin, lapar, sakit, gak punya uang untuk berobat, itu hukumnya dosa. Hajinya gak diterima, malah dosa, lalai atas kewajiban kepada tetangga. Tapi kalau yang pertama itu wajib ya. Mustalzamatil amr. Nah, sekarang kalau ada amr, lalu apa yang lazim, yang keluar dari amr tersebut ya? Kewajiban apa? Apa yang diistimbatkan dari amal? Mustalzamatil amr annal amr bil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu dzalikal fi'l illa bihi. Sudah lazim kalau ada perintah untuk melakukan sesuatu, maka perintah juga pada sesuatu yang tidak sempurna kalau sesuatu itu tidak dilakukannya. Wa dzalikal amri bisolah, contohnya adalah perintah untuk sholat. Fa innahu fil haqiqah amrun bil wudu, secara hakikat itu juga ada perintah harus wudu ya. Tapi kalau kita ditanya apa hukumnya wudu, wajib? Oh enggak. Kalau dibilang hukumnya wudu wajib, maka orang harus wudu terus, batal wudu, batal wudu. Tapi wudu wajib bila mau sholat, karena sholat itu wajib dan sholat tidak sah kecuali dengan wajib. Nah, itu malaitimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu di kaidah usul fikih, kaidah fikih ya. Lianna tahara syartun syar'i li shalah, karena bersuci itu salah satu syarat sesuai syariat untuk sholat. La tahsihu shalah illa biha, tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Fahiyya mutawaqqifa alaiha, maka sholat tergantung pada wudu. Maka wudunya jadi wajib. Wajib wudu yang mau sholat ya. Wa kadzalika, itu namanya mustalzimatil amr. Jadi begitu ada perintah ini, nanti berarti juga ada wajib ini. Kalau ada wajib ini berarti juga harus melakukan ini. Wa kadzalika huwa amrun bi tahsili kulli syai'in lis shalah. Begitu juga beberapa hal yang harus dilakukan agar sah salat. Ya. Kasatril aurat, seperti tutup aurat, ya wajib tutup aurat. Istiqbalil qiblah, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Terakhir, masalah amar. An-natijah. Hasil, inti, hasil, isi ya, hasil, natijah dari amar. Wan natijah ba'da fi'lil ma'mur bihi huwa bara'atud dimmah. Apa hasilnya? Setelah melakukan sesuatu yang diperintahkan, huwa bara'atud dimmah, yaitu sudah lepas tanggungan, lepas kewajiban. Nah, itu hasilnya. Wajib sholat, begitu selesai sholat, nah tidak ada kewajiban. Wajib puasa Ramadan, begitu selesai puasa Ramadan, selesai kewajiban. Wajib haji, setelah haji, ya selesai tanggungan. Wajib zakat, setelah mengeluarkan zakat, wajib, selesai tanggungannya. Kewajibannya selesai. Tapi kalau belum melakukan, berarti masih terus dia ada beban kewajiban. Fa'idha fa'alal ma'mur bihi yakhruju syakhs al-ma'mur an ahdatil amri. Maka jika seseorang sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka orang tersebut sudah keluar dari kewajiban pelaksanaan perintah tersebut. Wa yattasiful fi'li bil ijza, maka perbuatan tersebut sudah disifati dengan cukup ya, dianggap cukup. Wa yasir kafian fi sukuti talab, dan sudah menjadi hal yang mencukupi untuk menjatuhkan kewajiban. Maksudnya gugur kewajiban, sudah selesai ya. Kalau sudah dilakukan sudah gugur. Begitu natijah dari amr. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada perkuliahan berikutnya kita akan lanjutkan dengan babul nahi, larangan. Mudah-mudahan materi kuliah yang singkat ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita semua. Mudah-mudahan ilmu kita barokah ya,
Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho guru-guru kita semua, mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Bila ada pertanyaan ya atau muskilat bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di komentar video ini ya, atau bisa japri ke kami. Demikian. Bila ada kurangnya mungkin khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.